Salam persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para ustadz dan ustadzah yang ada di Ponpes Desa Karya Mukti, tentunya para pelatih sesepuh PSHT juga pada hadir di tengah-tengah kita, serta tak kalah penting yang kami cintai dan sayangi, siswa PSHT yang alhamdulillah saat ini sudah menyandang sabuk putih yang insya Allah mungkin tinggal hitungan hari lagi para siswa akan diwisuda. Semoga senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam ini tentunya kita semua masih diberikan kenikmatan dari Allah dan senantiasa kita mendapatkan syafaat dari beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari detik ini insya Allah nanti sampai di akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Para hadirin dan siswa semuanya, adapun niat dan hajat kita silaturahim di pondok ini tentunya tak lain dan tak bukan thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Karena untuk ilmu ini tentunya luas, tidak hanya sebatas gerakan atau hanya membaca buku, tidak, tapi luas untuk dalam mencari ilmu, dan arti ilmu sendiri itu juga luas tentunya dan dalam. Untuk itu dari sedikit kami mengajak dari mas-mas pelatih dan siswa ini, mengajak ke sini tentunya tak lain dan tak bukan untuk pengembangan daripada keesaan, yang mana dalam keesaan itu ada yang namanya dengan kerohanian. Tentunya kerohanian ini tidak menyimpang kalau kita belajar tentang bagaimana kita latihan rawat mayit, ya kan, bahasa Mendayu ini kayak ngono kuwi isin ya, rawat mayit. Mungkin ya nanti kita pasrah sama Pak Ustadznya gitu, apa arti dusi nanti terserah gitu, apa langsung turu ya monggo, ya kan. Nah, para hadirin semuanya, untuk mukadimah ataupun di sini sebagai mbak acara, terlebih dahulu saya akan bacakan yang pertama tentunya pembukaan, yang keduanya nanti ada sambutan ya Mas ya, walaupun sepatah ataupun dua patah kata, yang ketiga nanti langsung acara inti daripada kerohanian atau belajar kerawat mayit. Apa bahasa kerawat ini berarti mengurus jenazah gitu ya. Baiklah para hadirin semuanya, untuk mengawali acara ini mari kita buka bersama-sama dengan Ummul Kitab. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab ini apa yang menjadi niat dan hajat kita semuanya senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Liridha bisyafaati Rasulillah nas'aluka lakum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini waktunya udah malam. Moga ini kosong iki nambah. Salam persaudaraan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur malah senantiasa kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana sampai pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan,
hingga kita bisa bersilaturahim di aula Pondok Pesantren Al-Islah ini dalam rangka labur ilmu ya terkait masalah pengurusan jenazah ya. Ini memang tidak ada di pelajaran keesaan secara umum ya, tapi ini kita butuhkan sebagai umat muslim ya. Jadi kebetulan ini enaknya kalau ada ustadz juga yang podo-podo pendekar ya. Jadi kita bisa ngambil ilmu dari situ ya. Ini sangat penting juga ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini ada nilai ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam malah senantiasa selalu kita sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz hadir pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ustadz Anang Ridwan dan Bapak Ustadz Agus Salim yang selaku mungkin pada kesempatan malam ini sebagai narasumber terkait dengan pembahasan kita malam hari ini. Yang saya hormati para warga, para pelatih yang sempat hadir juga, yang saya hormati dan saya banggakan pada adik-adik saya, adik-adik kami siswa putih yang insya Allah seminggu lagi akan terlahir menjadi warga baru dan menjadi bagian daripada persaudaraan setia hati teratih. Amin ya. Malam minggu yang akan datang insya Allah ya. Kegiatan pada malam hari ini yaitu kita belajar ya terkait tentang pengurusan jenazah ya dari sudut pandang agama Islam, karena semuanya ini muslim kan ya, muslim. Ini sangat perlu sekali karena pengurusan jenazah ini, izin Pak Anang ya, ini kalau menurut syariat itu adalah fardu kifayah ya, fardu kifayah. Artinya ya menjadi kewajiban muslim secara umum, ketika tidak ada satupun yang melaksanakan maka dosa semua ya. Jadi dalam kesempatan ini ya paling tidak ketika kita sudah punya ilmuna, pada suatu saat nanti digunakan kita sudah siap ya, bagian daripada yang melaksanakan kewajiban tersebut. Nah ini juga kalau di dalam keesaan ini kita tahu bahwasanya manusia itu sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Nah dalam kapasitas sebagai makhluk sosial ini mulai keluar ke alam dunia sampai meninggal, manusia itu tidak membutuhkan orang lain ya. Ketika lahir ya kita ya mau mandi tidak bisa melakukan mandi sendiri ya, pasti dimandikan oleh orang lain. Artinya orang lain ini adalah orang yang selain diri kita. Yang begitu juga ketika meninggal dunia maka akan membutuhkan orang lain, yaitu mengurusi diri kita ya, mulai memandikan, mengafani ya, mensolatkan dan menguburkan. Ya, ini bukti bahwasanya ilmu PSHT itu ya itu sejalan dengan ilmu agama, terutama dalam hal ini adalah agama Islam ya. Jadi ini membuktikan bahwasanya kita sebagai makhluk sosial itu tidak bisa ya kita itu berdiri sendiri ya, bahkan mulai lahir sampai mati kita membutuhkan orang lain. Jadi untuk itu kepada kita semua, saya juga belajar juga karena secara khusus saya juga belum pernah ikut penataran masalah ini Pak Ustadz ya. Jadi dalam kesempatan ini ya sekalian malah belajar juga ya. Nah, sekedar melo-meloan sering kita ikut ya, tapi secara khusus ini masalah ini ya belum pernah. Jadi mari sama-sama pada kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya ya untuk belajar lebih dalam ya, terkait masalah pengurusan jenazah ya, mulai memandikan, sholatkan mungkin Pak Siapa memandikan saja ini kita ini. Kita ya mulai caranya memandikan saja ya, ya memandikan dan mengafani ya. Keterangan untuk ini nanti sampai
Oke, siap ya. Jadi terutama yang kita praktekkan pada kesempatan malam hari ini yaitu memandikan dan mengarfani ya. Mungkin saja dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada yang kami hormati rekan-rekan warga PSHT, juga ada beliau Bapak Ustaz Anang Ridwan, dan juga kepada adik-adik Abu Putih yang insya Allah sebentar lagi akan disahkan, yang kami banggakan. Pertama, marilah kita senantiasa menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat serta hidayahnya. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan ini, pada malam hari ini kita dapat bertemu bersama-sama silaturahim dalam acara di Thalabul Ilmi bersama, yaitu belajar bersama, yang mana intinya kelak nanti ketika kita di masyarakat mudah-mudahan memberikan kemanfaatan terutama bagi diri kita, keluarga, dan juga orang lain. Selanjutnya sholawat ma'asalam mudah-mudahan selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, terutama syafaat beliau kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua selalu dianggap sebagai umatnya dan senantiasa mendapat pertolongan dari beliau kelak di hari kiamat, dan kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk malam ini, untuk materi ya, nanti dari saya akan menyampaikan yaitu tentang materi-materi secara global dan apa-apa yang mungkin sudah terjadi di masyarakat yang kita ketahui, tapi kita nggak tahu dasarnya. Beneran dibintang wong sampean ini. Yang kita itu melakukan tapi tidak tahu ilmu. Pokoknya anut. Nah itu kita kan hanya mengikuti. Maka kita nanti ini kita bacakan, kita berpatokan melalui kitab-kitab para ulama salaf Syafi'iyah ya. Sudah masyhur yang kita pakai, yang sehari-hari kita laksanakan ini ya. Jadi berdasarkan hadis-hadis Nabi dan juga keterangan dari para ulama-ulama salaf yang terdahulu yang kita jalankan. Jadi amalia-amalia kita ini memang sudah benar-benar ada dasar dan dalilnya, orang ngawur cuma ikut-ikutan ya. Jadi saya nanti akan menyampaikan tentang yang mana yang sudah ada 3 ini kita pakai, yaitu kitabnya Fathul Mu'in. Jadi nanti ketika ini kok gini, kamu dari mana ngertimu itu loh, aku pernah ngaji, nah, kitabnya itu jadi ada dasar yang dipakai. Jadi orang aku mau ngerti ini, saya tahu dari itu Pak Anton melakukan ini, saya melok-melok, saya siswanya misalnya seperti itu. Jadi kita itu selain mengikuti, tetapi kita tahu dasar ya, dasar hukumnya. Jadi tentang masalahnya itu jenazah, langsung saja faslun fi sholati alal mayyit. Jadi sholat tentang mayat atau mensolati mayat. Wa syuri'at bil madinati wa qila hiya min khasaisi hadhil ummah ya. Jadi sholat terhadap mayat ini atau jenazah ini disyariatkan di Madinah ya. Madinah, jadi sebelumnya itu belum disyariatkan. Setelah di Madinah disyariatkan karena apa? Karena kekhususan bagi orang umat mukmin. Jadi disolatkan ya. Disolatkan itu didoakan. Maka berbeda dengan sholat fardu ya. Sholat yang berdiri orang perlu pakai rukuk sujud. Jadi sholat mayat kok nek rukuk sujud dosanya akeh berarti ya enggak. Tapi itu karena lupa. Jadi syariatnya sholatnya tetap berdiri dengan 4 takbir. Jadi sholat mayat ini
disyariatkan di mana, di Madinah ya. Sholatul mayit fardu kifayatin, seperti tadi telah disampaikan, kita mengetahui sendiri adalah apa? Hukumnya fardu kifayah. Yang mana ketika tidak ada yang memandikan, mensolatkan ini, maka berdosa seluruh yang ada di daerah tersebut. Dan juga kamuslihi seperti apa? Memandikan ya. Walaupun dia ini apa? Sebagai jenazah yang tenggelam. Wah, wis kelep nih apa? Kali yoga tidak perlu dimandikan, tidak. Ini tetap yang apa namanya? Yang tenggelam itu termasuk juga wajib dimandikan ya. Yang wajib memandikan siapa ya? Tentu yang hidup, nah, mungkin mandi sendiri, mati ya. Nah, memandikan bitamimi badanihi bil ma'i marotan, yaitu dengan apa? Meratakan seluruh badannya, yaitu dengan air minimal sekali diratakan semua di ya, tergantung kondisinya. Kalau di sini sekarang kita sudah zamannya mudah, disunahkan 3 kali atau ganjil ya, sampai bersih. Tapi lihat kondisi, mungkin di sini mudah air, tetapi di daerah lain ini sulit air. Maka minimnya itu 1 kali basuhan dengan yang mana apa bisa merata. Ini kalau untuk ya, untuk apa? Memandikan ya. Walaupun itu tadi apa? Jenazah orang tenggelam, kita tetap mandikan ya, walaupun mereka ini apa, atau jenazah mayit ini orang yang tenggelam. Nah, mungkin nanti kalau dulu orangnya tenggelam, nggak usah dimandikan, kita pakai yang dimandikan ya. Jadi jenazah yang tidak wajib dimandikan, bahkan tidak boleh, ini jenazah orang yang mati syahid karena perang fisabilillah. Sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi semuanya berarti wajib dimandikan, kecuali ada doror atau darurat, mungkin bisa ditayamumi. Misalnya seperti yang masuk corona itu katanya masuk darurat, dan mungkin itu bisa dimasukkan ke sana. Tidak perlu apa dimandikan kalau sampai doror benar ya. Tapi kalau tidak ya wajib tentu harus dimandikan. Kemudian yang sering kita tahu tentunya adalah beberapa cara memandikan, yaitu kita sudah mengerti bahwasanya kalau di zaman sekarang tentu ada air yang bersih, kemudian air yang dicampur dengan kapur, ada yang dicampur dengan sabun seperti yang sudah dilakukan. Saya kira sudah maklum, mungkin hanya kita tinggal mengikutinya. Kemudian yang penting di akhir nanti disiram dengan disucikan air yang bersih ya. Kemudian nanti di air biasa dicampur dengan air yang sudah campur kapur atau dengan wewangian yaitu. Nah, di poin yang selanjutnya yaitu tentang kemudian farqun ya. Ar-rajul aula bi ghuslir rajul ya, wal mar'atu aula bi ghuslir mar'ah. Nah, ini seorang laki-laki ini yang lebih utama adalah yang memandikan adalah siapa? Laki-laki. Dan perempuan yang lebih utama adalah perempuan. Dan bagaimana kalau seandainya di situ yang ada hanya 2 orang saja? Misalnya 2 orang di hutan lebat, kemudian mati salah satu, sing siji wedok yang mati laki-laki. Apakah ini harus dimandikan karena orang sendiri ngangkat juga kuat? Maka ini boleh tayamumi, misalnya mati dewean ya. So, karena kesulitan nanti di sini disebutkan di situ ya. Nah, yang lebih utama adalah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan. Wali zaujati boleh istrinya atau suaminya yang meninggal. Kalau suaminya berarti istrinya boleh ikut karena dia masih termasuk mahramnya ya, termasuk yang boleh melihat daerah-daerah yang diharamkan ya. Kemudian selanjutnya langsung saja watakfinuhu ya, kemudian dianjurkan untuk mengkafani ya. Setelah dimandikan ya. Jadi untuk memandikan jenazah ini ketika sudah jelas matinya atau meninggalnya, maka ini disegerakan untuk dimandikan, maka jangan ditunda. Kalau untuk memandikan ini dianjurkan untuk disegerakan ya.
Jadi kalau menunda ini setelah dikafani. Jadi ketika sudah nyata meninggal, ya, ini maka harus segera dimandikan, yaitu ilal yakin, yaitu kematiannya ini sudah yakin, maka al-aula itu lebih baik segera dimandikan, ya. Karena apa? Ketika sudah yakin dengan kematiannya, wa mata saka, kalau dia mamang atau ragu, maka ini harus mendatangkan, kalau semisal sekarang harus mendatangkan bidan atau dokter, ya. Ini sudah mati bener apa belum? Kok belum mati, koma, busi, kafani, tangi, nggak malah geger. Ya, maka ketika sudah jelas meninggalnya dengan pembuktian tadi mendatangkan satu ya, semisal bidan atau dokter, maka itu segera ketika sudah divonis meninggal, maka anjurannya disegerakan untuk dimandikan. Nggak usah nunggu misalnya nunggu sing banyak lah, tidak usah. Yang penting ada satu orang di situ mengetahui cara memandikannya, silakan segera dimandikan. Yang lebih utama itu keluarga, ya. Keluarga kalau bisa, kalau memang meninggal di rumah segera dimandikan. Begitu sudah selesai mandi, kapan persiapan sudah siap, segera dikafani, ya. Nah, ini anjurannya seperti itu. Jadi untuk memandikan ini lebih utamanya segera disegerakan. Karena sudah diketahui kematiannya, dengan catatan tadi untuk keyakinannya ini sudah dibuktikan, ya. Kemudian setelah dimandikan selesai, yaitu mengkafani, ya. Bisa tiri auratin, yaitu dengan kain yang bisa menutup, ya, menutup aurat. Ini kalau laki-laki yang mutalifatun ini berbeda-beda pendapat, bidzukurati wal unsa. Perempuan laki-laki ini berbeda. Itu narokik wal kuryah, berbeda juga nanti budak dan orang yang merdeka. Wajibu bil mar'ah walau amatan, maka wajib bagi seorang perempuan ini ma yasturu auratil wajhi wal kafaini, semua yang bisa menutupi bagian dari tubuhnya kecuali nanti di bagian wajah dan telapak tangan. Ini kalau sudah ini kan dibuka, ya. Ketika sudah di liang lahat ini dibuka. Kemudian yang sering menjadi hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui, yaitu minim-minimnya, ya, itu sesuatu yang bisa menutup aurat. Kalau tidak ada kain, ya, atau hal yang bisa menutup aurat, maka nanti bisa dengan menggunakan kulit. Misalnya nggak ada di hutan atau di mana mati, pas kira-kira lagi pergi kemana, kayak saya ini misalnya lulus aku jalan-jalan di gunung, punya keinginan rekreasi misalnya, pas di sana ada yang meninggal jauh dari mana-mana, ya, nggak ada apa-apa untuk ini, adanya ya itulah, artinya ini sudah darurat, ini boleh dipakai boleh, ya. Tetapi kalau masih ada kain itu diharuskan memakai kain yang menutup, dan yang lebih utama adalah kain yang berwarna putih, ya, dan yang biasa dipakai untuk keseharian. Artinya kain model-model begini setiap harinya umumnya di daerah, ya, kapan-kapan biasa, ya itulah yang dipakai. Jangan mentang-mentang banyak duit orang kaya cari yang mahal, misalnya seperti itu. Jadi tetap diutamakan adalah yang sama, ya, sama semisal di keseharian yang mana sudah umumnya dipakai. Misalnya pokoknya yang ada di daerah itulah kainnya yang dipakai, gak usah aneh-aneh mentang-mentang misalnya jadi orang kaya kainku kudune sing larang dari sutra yang mahal, ini tidak, ya, dianjurkan kain itulah, ya. Kemudian misalnya di sini kok menemui ada yang cuman satu lapis, enggak punya orang, tapi sekarang kayaknya enggak ada, misalnya saja, itu sudah dibolehkan, ya.
Kok mau satu lapis gimana? Mungkin keadaannya entah dia tidak punya atau gimana. Tapi jarang sekali sekarang, tetap biasanya kalau sekarang ya umumnya itulah ya. Kalau seandainya terjadi kita, maksudnya ini ilmu ya. Jadi seandainya terjadi kok ada cuman di kafani satu lapis saja, ini sudah boleh artinya ya, sudah diperbolehkan. Dan juga haram nanti melebihi makruh ya, tidak boleh melebihi dari 5. Paling mentok 5 tidak boleh. Mentang-mentang kainnya banyak di rumah terus kamu sampai 10 lapis misalnya, ini tidak usah. Terus pertanyaan yang sering, Pak ini siapa yang warga SA ini punya moris semua, apa boleh diikutkan? Boleh ya. Bahkan itu pakaian sehari malah masuk dalam hal ini. Dianjurkan pakaian yang pernah dipakai keseharian. Kita sudah siap mor ya itu bisa dipakai. Tapi karena cuma satu, sunahnya ditambahi ya. Lebih bagus taruh di luar. Karena apa? Wah kita itu menawa malaikat lah kali misalnya. Tapi tidak itu ya. Tapi itu tidak itu. Ngene Pak Mak tulis 10. Itu kayaknya itu kabel sih ya, tidak ya, tapi boleh dipakai. Nanti kita itu di sat keberapa, nomor 1 atau lapis kedua boleh, lapis ketiga silakan. Atau mungkin dipakaikan sorban kalau apa namanya sabuknya kecil ya, mungkin bisa disorbankannya. Sorbannya itu yang dari sabuknya warga itu ya. Jadi yang kemarin itu yang rombongan saya itu kecil banget. Kecil tipis-tipis. Nah dulu pas krisis paling itu 2002 itu padahal yang bayar loh Pak. Tapi kok bagiannya tipis itu, bagiannya apa sabunnya itu tipis, rombongan yang 2002 itu semuanya tipis-tipis. Kemarin pas nyuci itu paling kecil sendiri bagiannya. Ada panjang. Nah itu mungkin bisa dipakaikan di imamah ya, pakai sorbankan. Ketika ada warga yang meninggal ya, ini nanti untuk warga-warga yang lain bisa mengingatkan. Ini warga PSHT yang punya punya kafan sendiri ya, itu nanti bisa diikutkan. Jangan seperti kasus Pak, seperti ya kemarin itu sudah meninggal dimasukkan ke kuburannya lagi. Nah, ini kurang bagus. Ya, sebaiknya kalau diikutkan di kafan tadi untuk apa namanya mengkafaninya ya. Itu. Kemudian ketika kita sering apa namanya di muhimmatun ya, yusanu wa ujaridatin ya. Hadroh yang warna hijau alal qabri, yaitu di atas kuburan. Ini sering kita lakukan ya. Disunahkan meletakkan apa namanya pelepah yang hijau di atas kubur ya, litibai Nabi Muhammad SAW ya, litibai karena mengikuti Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis dari Abu Hurairah ya. Ketika itu Abu Hurairah ini berjalan bersama Nabi, menemukan ada 2 kuburan di situ disiksa oleh Allah. Nabi itu bergetar sampai nangis, mau nangis ya, wajahnya itu sudah sedih lah ya melihat ada 2 kuburan di situ disiksa yang sangat pedih oleh Allah. Ya akhirnya Abu Hurairah dengan memberanikan diri tanya, ya Rasul, kenapa kau seperti ini keadaanmu? Apakah kamu tidak melihat? Kata Nabi, ya tidak melihat, enggak ngerti adanya cuman kuburan, tapi Rasul tahu dia di dalam kubur ini sedang disiksa. Maka kata Rasulullah, dia ini sedang disiksa dengan siksa yang sangat pedih. Lalu Abu Hurairah bertanya lagi, apa sebab apa ya Rasul, dosa apa? Ya, apa jawabnya Nabi? Yaitu apa? Dengan sebab dosa yang kecil yang sepele. Apa yang pertama? Yaitu kencingnya berdiri, kencingnya sembarangan, tidak mau apa? Dibersihkan. Ya. Sebab apa? Kencingnya gila-gila. Ini laki-laki biasa. Nek wet karet karena wong ngaing-nging cowur. Dimancing yo cowur sangat kali-kalinya yo ini. Ya, yang dimaksud itu adalah apa? Tidak mau membersihkan bekas kencing. Dia masih ada najis. Ya, ini nanti
di dalam kubur mendapat siksa yang sangat pedih. Pedih itu sangat berat sekali ya. Kalau berat itu besar, tapi kalau pedih itu sakit. Tapi sebab dosa yang kecil, yaitu karena kebiasaan tidak mau membersihkan dari kencing. Ya. Yang kedua yaitu dosa karena apa? Karena mulut. Mulut itu ya harus banyak menghasut dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi yang laki-laki pertama di dalam kubur ini dia banyak dosanya karena bukan karena dosa yang besar, tapi karena dosa sepele kencingnya tidak mau dibersihkan, tidak mau mensucikan dari kencing karena sembarangan. Ya biasa itu. Yo ladang ora ingat itu kayak cewur ya. Dan kok mobil gane yo cewur ya. Nah, ini hal-hal seperti ini tolong diperhatikan ya. Nah, itu disiksa. Maka ketika itu akhirnya Rasulullah mengambil pelepah kurma. Ya, pelepah kurma ini diletakkan di atas kuburan. Lalu Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, apakah ada manfaatnya diletakkan di situ? Ya, kata jawab Nabi, ya, selama ini masih basah, ini selalu bertasbih memintakan ampun, berdoa kepada si mayit. Ya, maka ulama-ulama kita ittiba di situ bukan pelepah kurma. Kalau kita pakai pelepah kurma, nanti pelepah kurma di depan masjid habis. Ya karena yang punya tanaman cuma di depan masjid. Kita ittiba pakai bunga. Bunga itu wangi. Maka ada masyarakat kita pakai bunga dimasukkan toplesnya kasih air ben awet tidak kering. Ya. Jadi itu ittiba, ada dasarnya, ya. Dasarnya apa? Dari hadisnya. Nabi itu melalui Abu Hurairah ketika berjalan bersama Nabi lewat kuburan, 2 orang disiksa, Nabi menjawab dengan tadi, kemudian Nabi mengambil pelepah kurma diletakkan di atas kubur. Kata Nabi, ini bisa meringankan siksa orang yang di dalam kubur, ya. Nah ini yang dipraktekkan, ya. Kemudian kita tidak pakai pelepah kurma, tapi ojo nganggo pelepah karet. Karet tetap bangi sampah malah ya. Kita pakai yang bagus dan kita lihat indah, yaitu pakai bunga. Ya, pakai bunga itu tadi. Ya. Nah, kemudian juga tidak boleh mengambilnya selagi masih basah. Ya, misalnya ini dimakruhkan ya untuk mengambilnya yang ada di atas kuburan misalnya. Ya kalau nggak tahu ya nggak apa-apa. Kalau mengetahui itu jangan diambil karena itu bisa meringankan daripada si jenazah. Ya mengurangi kenikmatannya lah ya. Orang lagi nikmat-nikmat didoakan bunga-bunga yang di atasnya ini atau pepohonan yang masih basah ya, bunga-bunganya itu kan masih basah. Nah, ini tidak boleh kita ambil ya. Jadi kalau ada itu wanita tak cipoke siji enggak ya, tidak usah diambil, biarkan di atas kubur. Itu karena bertasbih ya, kita tidak tahu. Ya, Nabi mengatakan seluruh pohon-pohon kemudian daun-daun ini bertasbih kepada Allah. Maka ketika ditaruh di atas kubur ini bisa meringankan. Ya, dan juga makruh bahkan diharapkan menanam tanaman di atas kubur yang bisa merusak akarnya. Ini merusak Ini tanam itu yang pohonan yang kecil-kecil saja atau bunga yang biasa itu kan yang bunga yang merah-merah itu. Nah kalau Kamboja ini termasuk bisa merusak karena akarnya besar. Kalau untuk di atas kubur ya, maka itu seharusnya di pinggir-pinggir saja, tidak harus yang dimasuk di sini di atas. Mungkin dia bisa pusarannya ini ya. Ini jangan ditanami yang seperti itu. Yang berakar merusak ya. Jadi cukup kita kalau ada bunga-bunga kecil tanamlah itu bunga kecil-kecil saja yang tidak merusak kuburan. Ya, itu dianjurkan karena bisa selagi dia basah ini meringankan di kuburan mbah-mbahnya, bapak-bapaknya, orang aneh
ketika kita kunjung ya tadi bawa bunga yang masih basah ya, niat ittiba Rasulullah supaya meringankan jenazah. Pak, orangnya orang soleh nggak apa-apa, malah itu berdoa ya. Jadi seperti itu. Ini dalilnya seperti itu. Kemudian yang sering kita lakukan lagi ya, yang apa namanya, ketika kita selesai daripada menggali setelah selesai menguburkan ya, itu biasanya ada yang mengambil tanah. Iku ra kok dipotok disawur-sawur nih ora. Itu ada tuntunannya, kita ngambil disunahkan 3, ngambil tanah 3 ya, itu dibacakan ayat Quran ya. Kalau yang di sini di situ apa? Minha khalaqnakum ya, 1 ya. Kemudian wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi ada 3. Ini kaya ora hafal, nek hafal baca inna anzal. Nah, ya, karena ini agak sulit. Ya. Kaya hafal iki minha khalaqnakum 1 lemparkan ya. Yang nomor 2 Pak, wa fiha nu'idukum lemparkan. Artinya apa? Wa minha, dari tanah inilah khalaqnakum, kau diciptakan, kalian diciptakan oleh Allah. Wa fiha nu'idukum, dan kau akan dikembalikan ke tanah ini juga, kau akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum, dan kau nanti atau kita nanti dibangkitkan juga dari tanah. Ketika nanti hari kiamat kita dibangkitkan dari kubur. Nah ini, jadi ketika kita mengambil setelah selesai biasanya ya, selesai kubur ini apa? Biasanya kan ada yang ngambil tanah. Enggak semua teman-teman no kadang no kancane pro. Nah, ini salah ya. Ini jangan seperti itu. Ini ada tuntunannya, kita ambil ya. Kita bacakan ayat suci Al-Qur'an. Nek gak hafal ya kudu wae. Ya, jangan sampai belas menji foto wajah teman-teman foto aku ya. Nah, kita kalau udah tahu ya dipraktekkan. Itu nanti pas ini yang ambil nggak sampai jamnya kira 3 lah ya, 3. Kalau ini terkait gumpalan itu ya, kalau ada 3, dan sunahnya 3 ya. Itu yang baik tadi dibacakan ini. Kalau tidak kita membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu juga apa? Apa ya? Nek apa kulhu ya, minimal kulhu, baca kulhu Allah 3 kali guys. Jadi mudah-mudahan dengan ayat Al-Quran bisa meringankan apa namanya si jenazah ya. Kenapa? Jenazah pun masih butuh doa orang yang hidup karena belum hari kiamat ya. Jadi kalau ada semata doanya tidak sampai, tidak benar ya. Quran sendiri kan sebelum hari kiamat itu tidak, masih doa itu diterima dan sampai ya. Karena kubur ini belum kiamat ya, masih di alam kubur ya. Sama ketika apa? Bayi ya. Bayi itu orang yang di dunia ya, di dunia ngasih makan ibunya terus sampai pora, itu tetap sampai ya. Seperti itu kita perpindahan alam ya. Dulu bayi di dalam perut pindah ke alam dunia kembali pindah ke alam kubur ya. Jadi kita pindah ke alam ini berarti kita sekarang ini di alam yang kedua. Alam pertama kemarin dulu gak pilih mesti Jerowa di dalam perut ada yang, kemudian keluar di dunia. Besok kita masuk lagi ya. Jadi apa? Di dalam, di luar, di dalam, kok keluar nih dulu ya. Berarti apa? Di dalam, keluar, tidak di dalam, masuk. Berarti besok kita ini waktunya masuk dalam. Nanti di sana sudah disambut sendiri ya. Seperti ketika Pak kita tadinya di dalam perut kemudian keluar, ini semakin luas ya. Menurut pendapat ini semakin luas, kubur itu tidak sempit, semakin luas sesuai amal malah semakin luas ya. Nah mudah-mudahan kita nanti dalam kubur dilepaskan oleh Allah. Amin. Nah, itu mungkin beberapa hal yang berkaitan dengan kebiasaan yang mana di situ sudah ada garisnya dan sudah ada dasarnya ya.
penting kita untuk ketahui ya. Nah, untuk masalah mengkafani, saya kira ya mungkin yang sudah berlaku di masyarakat kita, yaitu kalau laki-laki ini 3 lapis kain yang untuk bawa, kemudian ditambah baju kurung, kemudian laki-laki tambah sorban, kemudian sunat juga dikasih celana dalam ya, bisa dikeluarkan itu ya. Kemudian kalau untuk perempuan ini 2 lapisnya, kemudian ditambah apa? Baju kurung, ada jaritnya, kemudian ada apa? Mukena, kudung ya, kudung. Kemudian ditambah dengan celana sama, itu kalau ini jadi 5 ya. Itu mungkin itu saja biar nggak terlalu malam. Kalau kita bahas ini kitab Yodowo perlu dijelaskan ya, bisa kemana-mana. Jadi kalau untuk nanti tentang praktek nanti Pak Ustadz Anang ya, yang sudah biasa melakukan di ini masyarakat ya. Jadi dan juga ini ada bukan ini ya, tentang khilaf ya. Mungkin ketika nanti kita menjumpai kok tidak sama ya, cara guntingnya beda, yang jelas di situ ada kesamaan. Intinya ada menutup aurat daripada jenazah ini. Aku kok belajar gini untuk sorbanan yang isor, mungkin sorbanan yang dhuwur, itu nanti ada perbedaan. Ada ya sorbannya di kepala, laki-laki ada yang disorbankan seperti sorban seperti ini ya, tidak apa-apa ya. Kemudian baju kurungnya ada yang model guntingan, ada yang model langsung dipotong saja, namanya beda. Kemudian celana dalam ada yang model itu kayak pempes ya, ada yang model kayak popok bayi namanya, tetapi itu intinya sama, untuk menutup hal-hal yang dianjurkan ya. Jadi ada perbedaan. Kemudian tali simpul tali ada yang di kiri ya, di kiri sebelah sini, karena itu ketika kita memasukkan dia tidur sini, jadi bisa berlanjut ya Pak Ustadz. Nanti biar mumpung ada latih, nanti silahkan ke depan nanti. Ini ketika udah bisa ini beneran nganggur terus siswanya, jadi entah nanti setengah bulan bisa, kepala sebulan bisa, tapi tetap kita belajar dan belajar. Kita gimana adik? Cocok ya? Kita sesuaikan lah. Wes omah juga harus tiap malam toh. Minimal kita punya kegiatan hal yang positif. Pripun Mas Kadben, cocok ya? Ke depan, jadi orang guru mencantok gitu loh. Terima kasih ya, semoga nanti bisa berkelanjutan dan senantiasa bisa bermanfaat ya, khususnya untuk kita dan umumnya di masyarakat. Baik, untuk selanjutnya ini langsung acara ini tentunya inilah akan disampaikan oleh beliau Ustaz Anang Ridwan kepada beliau Ustaz kami. Silakan.